Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuni selaku Kepala Sekolah Playgroup TK Islam Terpadu 2 Kota Ayun, para bu guru, para ayah dan bunda dari semua anak-anak semuanya, yang saya cintai, anak-anak semuanya. Semoga kalian di sini juga diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Nah, sebenarnya saya di sini sebenarnya hanya berdua, Bu. Jadi perwakilan ayah itu hanya berdua. Mungkin ceritanya ini ketiban sampur nih, Bu. Jadi karena kesibukan istri di rumah, jadi ya kita nggak apa-apa demi anak-anak, mungkin bisa menambah pengetahuannya. Baik, ayah mulai nggih, anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, di rumah ayah itu perkenalkan nama ayah Beni Trisno, ya, ayah dari Nanda Kania, kelas Pelangi Playgroup. Jadi di rumah ayah juga belajar tepuk-tepuk atau belajar mendengarkan anak ayah Mbak Kania itu berdoa. Jadi ayah pengen tes, ini kan dari kelas TK ya, berarti harus lebih bisa. Jadi kita tes pertama, apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Bagus. Nah, biar lebih semangat, kita satu kali tepuk lagi ya. Ayah tes dulu ya. Jadi kita tepuk semangat, bisa? Adik-adik, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Baik, terima kasih adik-adik sudah semangat untuk mengikuti beberapa materi dari ayah. Langsung saja, ayah di sini pengen bercerita adik-adik. Jadi ada seorang nabi yang sangat dimuliakan, yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Ada yang tahu nabi siapa yang pengen ayah ceritakan? Ada yang tahu? Nabi Muhammad, benar. Jadi ayah pengen bercerita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, nabi yang dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, atau biasa orang Muslim itu menyebut dengan bulan Maulud. Jadi pada hari ini Playgroup dan TK kalian mengadakan peringatan Maulud Nabi. Jadi untuk supaya dari kecil kita dididik atau ditanamkan supaya kita lebih mengenal, lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal dan dikenal dengan Maulud di bulan Maulud. Nah, Nabi Muhammad lahir pada 570 Masehi, anak-anak. Jadi pada tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Ini ayah bawa sesuatu. Tadi malam ayah lembur sama bundanya Kania. Jadi begini. Jadi kenapa dinamakan tahun gajah? Ada yang tahu? Gajah itu seperti apa? Adik-adik? Jadi saya kasih tahu ya, gajah itu hewan yang bertubuh besar, bertelinganya lebar, sama hidungnya panjang banget seperti ini. Ini gambarnya bundanya Mbak Kania ini. Jadi gajahnya lucu ya. Ya, ini gajah. Jadi kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu, pada saat Nabi dilahirkan, ada banyak gerombongan atau ada banyak sekali kaum muslimin yang berbondong-bondong mengunjungi Ka'bah yang ada di Mekah. Ada yang tahu Ka'bah seperti apa? Mungkin adik-adik masih belum tahu ya. Ini
bundanya makannya juga menggambarkan Ka'bah ini adik-adik. Jadi Ka'bahnya seperti ini. Jadi ada kaum muslimin yang berbondong-bondong datang ke Ka'bah. Merasa Nabi dilahirkan. Ya. Akhirnya melihat itu ada Raja Abraha yang tidak suka, yang sangat membenci. Akhirnya Raja Abraha menyuruh pasukan bergajah untuk menghancurkan si Ka'bah ini. Jadi Raja Abraha bilang ke pasukan bergajah, wahai pasukan bergajah, hancurkanlah Ka'bah, karena saya tidak suka kalau umat muslim beribadah di Ka'bah. Akhirnya pasukan bergajah berdatangan menyerbu Ka'bah. Ini gajahnya ini menyerbu Ka'bah, Dek. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak terima atau tidak suka kalau Ka'bah dihancurkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh namanya burung ababil ini. Ini kemarin bundanya makannya juga membuatkan ini. Jadi Raja Abraha, Allah Subhanahu wa taala menyuruh burung ababil untuk menghalau si pasukan gajah ini ketika mau menghancurkan Ka'bah dengan burung ababil membawa batu kerikil yang sangat panas dari neraka. Jadi ketika gajah menyerbu Ka'bah, ini aja burung ababil yang membawa baterai. Ada yang membawa batu dari api dari neraka. Jadi artinya burung ababil ini menjatuhkan batu yang sangat panas kepada gerombolan gajah kan. Akhirnya gerombolan gajah itu mati adik-adik. Jadi akhirnya pasukan gajah tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Alhamdulillah, akhirnya gajah selamat adik-adik. Dan dari peristiwa itu akhirnya dinamakan sebagai tahun gajah, atau biasa kita bisa melihatnya dalam Al-Quran itu pada surat Al-Fil. Ada yang bisa surat Al-Fil? Ada yang bisa surat Al-Fil? Kalau ada yang bisa, nanti ayah kasih ini. Ya, salah satu coba, kamu coba maju ke depan. Nah, nanti ayah kasih dulu. Ababil yang maju ke depan ya. Ayo, atau yang berani maju ke depan, silakan. Nah. Nih, surat Al-Fil ada yang apa? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tawil. Wa arsala alaihim ayran ababil. Al-min bijaratin min sijil. Wa ja'alahum ka'asfi ma'kul. Innal ini sebagai contoh teman-teman kalian yang bisa lantunkan surat Al-Fil di depan. Oke, ayah lanjutkan. Masih mau dengar cerita selanjutnya? Nah, supaya kita lebih mengetahui dan mengenal Nabi Muhammad, ayah ingin memberitahukan kepada kalian bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah, dan seorang ayah mempunyai ayah yang bernama Abdullah. Akan tetapi pada saat dilahirkan, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim adik-adik. Jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah sudah meninggal. Jadi ibunda Siti Aminah mengasuh Nabi Muhammad itu sendirian. Tetapi beliaunya tidak gencar, tidak putus semangat. Beliaunya mengajarkan tentang kebaikan, tentang akhlak, tentang moral. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa dari sejak lahir itu berupa wajah yang selalu bersinar seperti bulan. Jadi wajahnya selalu bersinar meskipun tidak terkena lampu ya dek. Meskipun malam tetap wajahnya tetap bersinar. Nah, selain sifat-sifat selain hal di atas, ada beberapa sifat Nabi yang bisa kita contoh adik-adik. Jadi yang pertama itu adalah sidik.
artinya jujur. Jadi anak-anak semuanya yang soleh dan solehah itu kita harus jujur. Karena apa? Kalau kita jujur itu semuanya akan menjadi lebih percaya kepada kita. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah amanah atau dapat dipercaya. Jadi apabila kita sudah jujur, maka orang-orang akan lebih mudah percaya kepada kita. Makanya kalau di sekolah kita diajarkan untuk jujur. Yang ketiga yaitu adalah tablik atau menyampaikan. Adik-adik di sini ayah mungkin memberikan saran, yaitu mencontoh atau sikap Nabi yang ketiga ini, yaitu tablik atau menyampaikan baik hal baik maupun hal buruk. Jadi anak-anak semuanya kalau di sekolahan itu wajib menyampaikan apapun kepada bu guru. Kalau di rumah baik hal buruk atau hal yang baik kita sampaikan kepada orang tua. Jadi supaya kita lebih mengetahui. Akhirnya sifat yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Seperti adik-adik sekarang dalam rangka menuntut ilmu di sini, semoga menjadi anak-anak yang cerdas untuk ke depan menjadi penerus generasi nusa dan bangsa. Baik, adik-adik, mungkin banyak sekali sifat-sifat atau cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang mungkin ayah belum bisa ceritakan kepada adik-adik semuanya. Tapi jangan khawatir, karena masih ada beberapa ayah atau bunda setelah ayah Doni nanti yang akan menceritakan kepada adik-adik semuanya. Jadi nanti akan diteruskan kepada dari ayah dan bunda dari teman-teman kalian sendiri nanti. Nah, tapi jangan khawatir. Di akhir sesi, ayah ingin memberikan satu buah lagu buat adik-adik semuanya, buat para bu guru, buat ayah bunda. Nanti semoga semuanya menjadi lebih bermanfaat. Mungkin Mbak Kania bisa maju ke depan, temani ayah. Yuk, sini maju ke depan. Ini dulu sekedar cerita bunda, jadi lahirnya sangat kecil sekali, tapi ayah lahir dari karena 2,1, tapi alhamdulillah normal, tidak prematur, alhamdulillah besarnya bisa seperti ini. Ya, ada satu buah lagu mungkin tentang sholawat, tapi kita nanti nyanyikan bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ada tulisannya adik-adik, tapi ini bahkannya mungkin belum bisa. Jadi lewat lagu ini mungkin ada tulisannya gini: sungguh mulia akhlakmu sang Nabi, indah tutur katamu ya Rasul, kau pujaan hatiku selalu, oh Muhammad Nabiku. Satu kali lagi ya. Ya Rasulullah salamun alaik, salamun alaik ya Rasulullah, ya Rasulullah salamun alaik, salamun alaik ya Habiballah. Ku berharap syafaat Nabi saat berdiri di yaumul qiyamah nanti. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih sedikit yang bisa ayah dan Mbak Kania sampaikan. Semoga anak-anak semuanya di sini bisa belajar dengan lancar, ibu gurunya juga diberikan kesehatan, kelancaran. Semoga semua apa yang kita lakukan di sini menjadi ibadah buat kita nanti. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.